Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas topik 10, pengujian data kuesioner primer. Uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prestasi praktikum aplikasi software, SPSS, variabel Y, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar, variabel X1, dan motivasi berprestasi, variabel X2. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut. Analisis regresi linier berganda, pengujian parsial, uji statistik T, dan pengujian simultan, uji statistik F dalam analisis regresi linier berganda. Uji koefisien determinasi R-square dalam analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda menurut Purwanto 2004.12, analisis regresi linier berganda, multiple regression, yaitu banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas independen terhadap variabel tidak bebas dependen. Analisis regresi linier berganda. Persamaan regresi untuk penelitian ini adalah Y sama dengan alpha ditambah beta 1, X1 ditambah beta 2, X2 ditambah E. Keterangan. Y sama dengan prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Alpha sama dengan nilai konstanta. Beta 1 sama dengan koefisien variabel X1. Beta 2 sama dengan koefisien variabel X2. X1 sama dengan kemandirian belajar. X2 sama dengan motivasi berprestasi. E sama dengan error atau variabel pengganggu. Bagian hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kemandirian belajar X1, motivasi berprestasi X2. Prestasi praktikum aplikasi software SPSS variabel Y. Keterangan. Untuk garis panjang seperti ini pengaruh secara parsial, sedangkan untuk garis putus-putus ini pengaruh secara simultan. Pengujian simultan, uji statistik F dalam analisis regresi linier berganda. Menurut Ghazali 2016.96 menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Pedoman, pengambilan keputusan. Rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi. H0 sama dengan hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. H1 sama dengan hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikan alpha sama dengan 0,05. Rumus mencari nilai F-tabel. Rumus uji statistik F. Uji F simultan dalam analisis regresi. F-tabel sama dengan N dikurang K. Keterangan. N sama dengan jumlah sampel yang digunakan. K sama dengan jumlah variabel independen. Tingkat kepercayaan penelitian. Alpha sama dengan 0,05. Pengujian simultan. Uji statistik F dalam analisis regresi linier berganda. Dasar pengambilan keputusan untuk uji F dalam analisis regresi adalah berdasarkan nilai F hitung dan F-tabel. Jika nilai F hitung lebih besar F-tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai F hitung kurang dari F-tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Pengujian parsial, uji statistik T, dalam analisis regresi linier berganda. Menurut Ghazali 2016.97, uji statistik F, T, pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Uji signifikan T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial, sendiri-sendiri atau terpisah satu sama lain terhadap variabel Y. Pedoman pengambilan keputusan. Rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi. H0 sama dengan hipotesis ini menunjukkan data secara parsial atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y.
H1 sama dengan berarti secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikan alfa sama dengan 0,05. Rumus mencari nilai T-tabel. Rumus uji statistik T. Uji T parsial dalam analisis regresi. T-tabel sama dengan alfa dibagi 2, N dikurang K dikurang 1 atau degree of freedom residual. Keterangan alfa sama dengan tingkat kepercayaan penelitian. Alfa sama dengan 0,05. N sama dengan jumlah sampel yang digunakan. K sama dengan jumlah variabel independen. Degree of freedom residual sama dengan derajat kebebasan nilai residual. Pengujian parsial uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Dalam pengambilan keputusan untuk uji T dalam analisis regresi adalah berdasarkan nilai T hitung dan T-tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari T-tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai T hitung lebih kecil dari T-tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Review. Dalam pengambilan keputusan, manakah putusan yang lebih akurat? Apakah berdasarkan pada nilai T hitung dan T-tabel atau berdasarkan pada nilai signifikansi hasil output SPSS? Uji koefisien determinasi R kuadrat dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali 2016, uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Koefisien menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Pengambilan keputusan, lihat pada tabel model sumari pada kolom R-square, R-kuadrat, dan adjust R-square. Nilai koefisien determinasi data diperoleh dari hasil R-square dengan kontrol nilai data diperoleh dari hasil adjust R-square. Uji koefisien determinasi R-kuadrat dalam analisis regresi linear berganda. Pengambilan keputusan, jika nilai R-square semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R-square semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nilai kontrol data yang baik adalah nilai adjust R-square bernilai positif. Jika dalam sebuah penelitian terhadap nilai R-square bernilai minus atau negatif, maka tidak terdapat pengaruh pada variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini saya sudah memasukkan data ke SPSS. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan analisis linear berganda. Nah, pertama kita bisa regression linear. Nah, di sini untuk dependen kita masukkan prestasi praktikum dan independen kita masukkan kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Untuk statistiknya kita checklist estimate, covariance matrix, model fits, dan collinearity diagnostics. Lalu untuk plots-nya kita kosongkan, save-nya juga kita kosongkan. Nah, di sini saya bisa jelaskan untuk pada tabel koefisien. Nah, pada tabel koefisien ini, di sini kita bisa lihat untuk konstannya 7,784, untuk kemandirian belajarnya 0,372, untuk motivasi berprestasinya 0,557. Nah, di sini, di mana semakin meningkatnya konstansa kemandirian belajar dan dimotivasi berprestasi akan berpengaruh terhadap prestasi praktikum atau variabel Y. Nah, lanjut kita ke simultan yang ada pada tabel ANOVA. Nah, di sini. Pada tabel ANOVA ini bisa kita masukkan, bisa kita lihat pada F-tabel. Nah, di sini rumusnya bisa kita lihat untuk
Rumus uji statistik F, uji F simultan dalam analisis regresinya, F tabel sama dengan N dikurang K. Nah, di sini kita bisa melihat pada tabel ya, teman-teman. Mungkin kita bisa melihat yang sebelumnya ya, teman-teman. Lalu, pada ini kita juga bisa melihat F tabel koefisien lagi. Nah, di sini kita bisa lihat untuk signifikannya ada 0,00. Untuk standar errornya 1,390. Untuk kemandirian belajarnya 0,066 dan motivasi berprestasinya 0,063. Lalu pada model sumari, pada R-square-nya terdapat di sini bisa kita lihat model sumari ya teman-teman. Nah, di sini terdapat R-square-nya 0,542, di mana hasil dari R kuadrat. Nah, pada PPT kan dijelaskan nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nah, di sini kan R-square-nya mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.